PJOK Bab 7. Hari ini kita akan belajar budaya hidup sehat. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitar rumah kalian? Pernahkah kalian mengikuti kegiatan kebersihan di sekitar lingkungan kalian? Lingkungan yang bersih akan membawa dampak yang positif. Jika ingin mendapatkan kesehatan pada diri kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kita. Menjaga kebersihan lingkungan mempunyai banyak manfaat. Nah, apakah lingkungan tempat tinggal kalian sudah bersih? Untuk menjaga lingkungan tetap sehat, kita hendaknya menjaga kebersihan dan mengetahui betapa bahayanya penyakit yang datang. Pertama, kita akan membahas penyakit diare. Penyakit diare biasa disebut penyakit mencret. Ciri-ciri penyakit mencret adalah penderita mengalami BAB yang sering disertai perut mulas, BAB yang berupa cairan yang encer. Adapun penyebab diare, pertama infeksi virus, kedua infeksi bakteri dan parasit, ketiga intoleransi makanan, keempat alergi makanan, kelima penyakit usus, keenam gangguan usus fungsional. Contohnya misalnya jika kalian melihat makanan yang telah dihinggapi lalat, janganlah dimakan karena ketika lalat menghinggapi makanan dia akan mengeluarkan telur-telurnya. Jika kalian tetap memaksa makan, kalian nanti akan sakit perut dan menyebabkan diare. Pertolongan terhadap penderita diare adalah memberi minum yang banyak, boleh air teh, air kelapa, air sup, tajin, dan lain-lain. Dan yang paling dianjurkan adalah minum oralit. Oralit adalah bubuk garam dan gula yang sudah dikemas rapi dalam bungkusan kecil. Adapun panduan cara membuat oralit, pertama cuci tangan pakai sabun lalu bilas dengan air. Kedua, sediakan 1 gelas air minum. Ketiga, masukkan 1 bungkus oralit ke dalam air. Keempat, aduk cairan oralit sampai larut kemudian diminum. Selanjutnya kita akan membahas demam berdarah dengue atau biasa disebut dengan DBD. Penyakit DBD adalah penyakit yang menular ditandai dengan demam atau panas dan disertai dengan pendarahan. Penyebab penyakit DBD adalah virus dengue. Penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue. Nah, bagaimanakah ciri nyamuk Aedes aegypti? Ciri nyamuknya yaitu dia bersarang dan bertelur di tempat gelap dan lembab yang terdapat genangan air bersih. Ukuran tubuhnya sedang, berwarna hitam kecoklatan dengan loreng putih di tubuh dan kaki atau tungkainya. Dan yang membawa virus dengue adalah nyamuk betina yang aktif menghisap darah pada pagi dan sore hari. Daya jelajah terbangnya hingga 100 meter. Berikut ini proses perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Perkembangannya dari telur menjadi nyamuk dewasa dalam 7-8 hari. Dia menghisap darah manusia beberapa kali, yaitu resiko penularan pada padat penduduk. Gejala muncul dipengaruhi oleh kekebalan tubuh, dan hanya nyamuk betina yang menghisap darah manusia setiap 2 hari sekali. Dia menghisap darah manusia pada pagi dan sore hari, dan berkembang biak di air bersih yang tergenang. Gejala awal yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, pertama, demam tinggi, kulit bintik merah, nyeri sendi otot, sakit perut, diare, dan muntah. Adapun pertolongan pertamanya yaitu banyak minum, terutama jus buah, dan minum obat penurun panas, kompres air hangat, dan jika masih berlanjut, segeralah bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Adapun cara paling populer dalam pemberantasan sarang nyamuk atau yang disebut PSN adalah gerakan 3M. Pertama, menguras tempat penampungan air seperti bak atau pot atau vas bunga sekurang-kurangnya 1 minggu sekali. Kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Ketiga, mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang kemungkinan dapat menampung air hujan seperti kaleng bekas, plastik bekas, air minum, dan ban bekas, dan lain-lain. Selanjutnya, penyakit influenza. Influenza disebabkan oleh virus. Penyakit ini disebut juga dengan flu. Ketika penderita terjangkit influenza, biasanya merasakan demam dan batuk. Penyakit ini dapat menular kepada orang lain. Gejala influenza tentunya berbeda ya dengan gejala virus COVID ataupun pilek biasa. Tanda-tanda orang terkena influenza, pertama demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, mual bahkan bisa muntah. Sebagian orang ada yang mengalami diare, badan menggigil, batuk, kelelahan, sakit kepala, mata kering, mengalami ruam, sakit tenggorokan, dan kesulitan bernapas. Sedangkan gejala COVID yaitu gejalanya gangguan pernapasan dan disertai demam,
batuk kering, sesak nafas, dan kesulitan bernapas, biasanya dia tidak bisa mencium sesuatu. Sedangkan pilek biasa tanda-tandanya pilek atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, ada sedikit sakit tubuh dan persendian, sakit kepala ringan, bersin, dan demam ringan. Nah, itulah beda gejala antara influenza, pilek biasa, dan virus COVID ya. Adapun ciri-ciri karakteristik influenza yaitu virusnya mudah menyebar melalui cairan, udara, dan sentuhan, dan sensitif terhadap suhu, dan berkembang cepat saat cuaca dingin, berdiam di permukaan benda sampai dengan 48 jam seperti pegangan pintu dan alat elektronik. Virus berdiam selama 3 hari sampai menimbulkan gejala, tempat masuknya kuman melalui mata, mulut, dan hidung. Dan awal penyebaran virus influenza bermula di saluran pernapasan. Nah, berikut tips penting menghadapi flu. Pertama, perkuatlah daya tahan tubuhmu dengan mengkonsumsi sayuran hijau, mencuci tangan selama 20 detik, bersihkanlah barang dengan desinfektan, tutup mulut dan hidung ketika kalian bersin. Kalian bisa menggunakan tisu atau tangan saat menutup mulut. Kemudian dapatkan vaksin flu dan bawalah perlindungan kuman kemanapun kalian pergi. Kalian bisa menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Hindari sentuhan dengan penderita flu. Hindari berbagi penggunaan barang pribadi dan biarkanlah cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya matahari dapat membunuh virus, bakteri, dan kuman lainnya. Jika kalian sedang sakit flu, kalian bisa berjemur diri di luar. Waktu berjemur yang paling bagus adalah di pagi hari. Terakhir, kita akan membahas kebersihan jamban. Jamban atau paturasan, fungsi utamanya adalah tempat mandi dan buang air. Adapun cara membersihkan jamban, pertama bersihkanlah tiap hari. Kedua, siramlah lubang jamban sampai bersih setiap selesai digunakan. Ketiga, bersihkan lubang jamban secara rutin. Dan yang perlu kalian ingat, janganlah berlama-lama di dalam WC ya, karena di dalam WC adalah tempat setan. Ketika masuk WC, dahulukan kaki kiri dan bacalah doa masuk WC. Dan ketika keluar dari WC, keluarlah dengan mendahulukan kaki kanan dan bacalah doa keluar WC. Itulah beberapa contoh bahayanya penyakit jika kalian tidak bisa menjaga kebersihan. Maka budayakanlah hidup sehat ya. Budaya hidup sehat bisa kalian mulai dari diri kalian sendiri. Sebelum beraktivitas, cucilah tangan terlebih dahulu dan jangan lupa membaca bismillah. Tugasnya adalah buatlah poster budaya hidup sehat versi kalian dan gambarlah di buku gambar ya. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan kirim ke ibu guru. Jangan lupa fotonya memegang hasil karya kalian ya. Selamat mengerjakan.